Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pendengar radio Muslim, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tema kita pada kesempatan ini tentang kisah keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Laqad kasurat ar-riwayatul lati tarwi qissata Islami Umar radhiyallahu anhu. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kisah keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kebanyakan dari riwayat-riwayat tersebut lemah. Walakinnaha masyhuratun. Namun populer, tersebar di tengah-tengah kita, seperti kisah yang banyak diceritakan tentang Umar bin Khattab yang menemui saudara perempuannya dan suaminya Sa'id bin Zaid, dan kisah tentang Umar bin Khattab yang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa khalfa astar al-Ka'bah. Ketika itu Umar bersembunyi di balik tirai Ka'bah. Kata penulis, warrajih wallahu a'lam anna sabab al-asasi fi islamihi radhiyallahu anhu huwa du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Yang rajih wallahu a'lam, penyebab utama Umar radhiyallahu anhu masuk Islam adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin ibni Hisham au bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Qala wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar. Ternyata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar. Ini penyebab keislaman Umar bin Khattab. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebab yang lain, sebab keislaman Umar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar, qala ma sami'tu Umar li syai'in qattu yaqulu inni la azunnuhu kaza illa kana kama yazunnu. Kata Abdullah bin Umar, tidaklah aku mendengar Umar berkata tentang sesuatu pun, sesungguhnya aku menduganya demikian kecuali terjadi sebagaimana yang ia duga. Jadi Umar ini punya firasat yang kuat. Kalau dia menduga sesuatu, biasanya dugaannya benar.
Bainama Umar jalisun, ketika Umar sedang duduk, itmarra bihi rajulun jamilun, tiba-tiba lewat seorang laki-laki yang tampan. Faqala Umar berkata, laqad akhta'a dhanni au inna hadza ala dinihi fil jahiliyah au laqad kana kahinahum. Kata Umar, dugaanku salah, atau orang ini masih berpegang pada agamanya di masa jahiliyah, atau ia adalah seorang dukun mereka. Alayya ar-rajul, bawa kemari laki-laki itu. Maka laki-laki itu dipanggil untuk menghadap Umar. Faqala lahu zalika, Umar menyampaikan dugaannya dan berkata, ma ra'aitu kal yaum, aku belum pernah melihat sesuatu seperti hari ini. Ustuqbila bihi rajulun muslim, yaitu seorang muslim dihadapkan pada suatu pembicaraan. Qala fa inni a'zimu alaika illa ma akhbartani, sungguh aku yakin tentang dugaanku. Sungguh aku yakin tentang dugaanku kepadamu, kecuali bila kamu memberitahuku sesuatu yang lain kepadaku. Jadi Umar yakin dengan dugaannya. Sungguh aku yakin dengan dugaanku kepadamu, atau engkau akan menyampaikan sesuatu yang lain kepadaku. Qala, laki-laki itu berkata, kuntu kahinahum fil jahiliyah, aku dahulu memang dukun mereka di masa jahiliyah. Jadi dugaan Umar benar, ternyata dia adalah dukun mereka di masa jahiliyah. Ya, dukun itu biasa berteman dengan jin. Umar bertanya, fama a'jabu ma ja'atka bihi jinniyatuka, apa yang paling menakjubkan yang pernah didatangkan jin kepadamu? Qala bainama ana yawman fis suq ja'atni, kata laki-laki itu, ketika aku sedang di pasar, ya suatu hari ketika aku sedang di pasar, dia datang kepadaku. Aku tahu dia dalam keadaan sedang ketakutan, jinnya ketakutan. Faqalat, si jin berkata, alam tarol jin, tidakkah engkau mengetahui jika jin sedang berada dalam kebingungan dan keputusasaannya setelah ia berpaling dari menjumpai unta-unta muda dengan alas pelananya? Kata Umar, sodakun, benar. Bainama ana naimun inda alihatihim, ketika aku sedang tidur di dekat berhala-berhala mereka, ijja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki membawa seekor anak sapi, lalu ia menyembelihnya. Tiba-tiba seseorang berseru dengan suara yang belum pernah aku dengar selantang itu. Suara itu berkata, ya jali amrun najih rajulun fasih, wahai orang yang sungguh-sungguh dalam melawan musuh, sesungguhnya urusan najih, artinya keberhasilan atau kebenaran, ada pada seorang yang fasih, yang berkata la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Ini yang dikatakan oleh orang itu, dan ini yang didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya jali, wahai orang yang sungguh-sungguh dalam melawan musuh,
amrun najih, sungguh keberhasilan atau kebenaran ada pada orang yang fasih, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Fawasabal qaum, maka orang-orang pun melompat kaget. Qultu, aku katakan, aku tidak akan pergi sampai aku mengetahui apa di balik semua ini. Summa nada, kemudian orang itu berteriak lagi, ya jali amrun najih rajulun fasih. Wahai orang yang sungguh-sungguh dalam melawan musuh, amrun najih, perkara yang benar, ada pada rajulun fasih, yaqul la ilaha illallah, dia mengatakan tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Faqumtu, maka aku pun bangun, kata Umar. Tidak lama kemudian dikatakan haza nabiyun, orang ini adalah nabi. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berkata, penulis ya Al-Imam Al-Bukhari membawakan kisah ini mimbabi Islam Umar, dalam bab Islam Umar, bima jaa an Aisyah wa Thalhah an Umar, dengan riwayat dari Aisyah, Thalhah dari Umar. Penulis ingin mengisyaratkan bahwasanya kisah ini merupakan sebab keislaman Umar. Kisah ini merupakan sebab keislaman Umar. Abu Nuaim meriwayatkan dalam Ad-Dalail bahwasanya Abu Jahal menetapkan hadiah bagi orang yang bisa membunuh Muhammad akan diberikan 100 ekor unta. Maka Umar berkata kepada Abu Jahal, kata Umar, ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam, apakah hadiahnya benar? Kata Abu Jahal, na'am, benar. Kata Umar, maka aku pun mengambil pedangku, uriduhu, aku ingin membunuh Muhammad. Famarartu ala ijlin, ketika aku hendak menemui Muhammad, aku melewati seekor anak sapi. Mereka ingin menyembelihnya. Faqumtu anzuru ilaihim, aku pun melihat mereka. Tiba-tiba ada suara yang menyeru dari perut sapi itu. Tiba-tiba ada suara yang menyeru dari perut sapi itu. Suara itu berkata, ya alu Zurai, amrun najih, rajulun yasihu bilisanin fasih. Wahai keluarga Zurai, amrun najih, ini perkara an-najih, perkara yang benar, ada pada seorang laki-laki yang menyeru dengan lisan yang fasih. Kata Umar, faqultu fi nafsi, aku berkata dalam hatiku, inna hazal amra ma yuradu bihi ila ana, sesungguhnya suruhan ini tidaklah ditujukan kecuali kepadaku. Fadakhaltu ala ukhti fa idza indaha Sa'id bin Zaid, maka aku pun menemui saudariku dan di sisinya ada Sa'id bin Zaid. Fadzakara al-qissah fi sababi islamihi bituliha. Abu Nuaim menyebutkan kisah ini sebagai sebab
keislaman Umar. Disebutkan dengan panjang lebar. Walhasil ya para jamaah rahimakumullah, ini diantara riwayat yang menjelaskan sebab keislaman Umar ketika dia hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melewati orang-orang yang sedang menyembelih sapi, ya. Kemudian dia melihatnya, tiba-tiba dia mendengar ada suara yang keluar dari sapi itu. Suara itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang membawa kebenaran. Setelah itu Umar pergi menemui saudara perempuannya. Taib. Kemudian penulis menyampaikan beberapa riwayat yang masyhurah, yang populer, yang menjelaskan tentang sebab keislaman Umar. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sebab keislaman Umar. Dan penulis akan menjelaskan hukum dari riwayat-riwayat tersebut. Apakah riwayat-riwayat itu sahih atau tidak sahih. Yang pertama, rawa Ibnu Ishaq an Ummi Abdillah binti Abi Hasmah. Ia berkata, wallahi inni lanartahilla ila ardil Habasah. Ibnu Ishaq meriwayatkan, ini riwayat Ibnu Ishaq dari Ummu Abdillah binti Abi Hasmah. Ia berkata, kami sedang bersiap-siap untuk pergi ke negeri Habasah. Siap-siap untuk hijrah ke Habasah. Sementara Amir ini suami dari Ummu Abdillah, dia pergi untuk menunaikan keperluannya. Aqbala Umar bin al-Khattab hatta waqafa alayya wa huwa ala syirkihi. Tiba-tiba Umar datang hingga ia berdiri di hadapanku, di hadapan Ummu Abdillah. Ketika itu ia masih musyrik. Kata Ummu Abdillah, wa kunna nalqa minhu al-bala. Kami mendapatkan ujian yang berat darinya. Ia menyakiti kami dan bersikap kasar kepada kami. Jadi Umar ini dikenal orang yang keras ya terhadap para sahabat. Sebelum dia masuk Islam, dia dikenal termasuk orang yang keras terhadap para sahabat. Kami mendapatkan ujian yang berat darinya. Ia menyakiti kami dan bersikap kasar kepada kami. Kata Ummu Abdillah, tiba-tiba Umar berkata atau bertanya, wahai Ummu Abdillah, apakah anti benar-benar hendak pergi? Anti benar-benar hendak hijrah? Qalat faqultu na'am wallahi. Aku jawab, ya demi Allah. Kami benar-benar akan pergi ke bumi Allah. Inna ardallahi wasi'atun. Sesungguhnya bumi Allah itu luas. Maka hijrahlah kalian ke bumi Allah. Adzaitumuna wa qahartumuna. Kalian telah menyakiti kami dan menindas kami. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kami. Kami diizinkan untuk hijrah. Qalat faqala sahibakumullah. Umar berkata, semoga Allah menyertai kalian. Dia mendoakan mereka, semoga Allah menyertai kalian. Kata Ummu Abdillah, wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun aroha. Aku melihat secercah kelembutan darinya yang belum pernah aku lihat. Kok tumben tiba-tiba Umar berkata, semoga Allah menyertai kalian. Biasanya dia orangnya keras. Biasanya dia orangnya kasar. Ini dia malah mendoakan kita. Suman sorofa. Kemudian Umar pun pergi.
Menurutku, ya kata Ummu Abdillah, kepergian kami membuatnya sedih. Kayaknya dia sedih melihat kami akan pergi. Qalat faja'a Amir bihajatihi tilka. Kata Ummu Abdillah, lalu datanglah Amir dengan membawa keperluannya. Faqultu lahu ya Aba Abdillah. Lalu aku katakan kepadanya, wahai Abu Abdillah, la ra'aita Umar anifan wa riqatahu wa husnahu alaina. Wahai Abu Abdillah, seandainya tadi engkau melihat Umar, ya, bagaimana kelembutannya, bagaimana kesedihannya ketika dia mengetahui kita akan pergi, ya, dia berubah sikapnya. Kalau tadi seandainya engkau, ya, melihatnya. Kata Amir, at-tami'ti fi islami, apakah kamu berharap dia masuk Islam? Kata Ummu Abdillah, na'am, iya, ya, saya berharap dia masuk Islam. Kata Amir, fala yuslimu alladhi ra'aitu hatta yuslima himar al-Khattab. Menurutku dia enggak bakalan masuk Islam sampai himarnya Khattab masuk Islam, sampai keledainya Khattab masuk Islam. Amir mengatakan ucapan ini karena dia merasa putus asa dari keislaman Umar. Dia lihat Umar begitu keras dan bengis terhadap kaum muslimin. Gak mungkin Umar gak bakalan masuk Islam, gak mungkin, ya, sampai keledainya Khattab masuk Islam. Ini saking tidak mungkinnya, ya, Umar masuk Islam menurut Amir. Umar sangat keras terhadap kaum muslimin sebelum masuk Islam. Qala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, keislaman Umar sebagaimana yang sampai kepadaku, ya, ini riwayat lain lagi, bahwasanya saudara perempuannya Fatimah bintil Khattab wa kanat inda Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Dia dinikahi oleh Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Wa kanat qad aslamat wa aslama zawjuha Sa'id bin Zaid. Dia dan suaminya telah masuk Islam. Jadi Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam. Namun keduanya menyembunyikan keislamannya dari Umar. Nu'aim bin Abdullah An-Naham rajulun min qaumihi min Bani Adi bin Ka'ab. Nu'aim bin Abdullah An-Naham ini seorang laki-laki dari kaumnya Umar, dari Bani Adi bin Ka'ab. Dia juga sudah masuk Islam dan dia menyembunyikan keislamannya karena takut kaumnya. Khabbab bin Al-Ard mendatangi Fatimah bintil Khattab untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Suatu hari Umar keluar dengan membawa pedangnya. Dia ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabatnya. Umar hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disampaikan kepada Umar bahwasanya mereka sedang berkumpul di sebuah rumah indah Sofa, di dekat Sofa. Jumlah mereka sekitar 40 orang. Ya, baina rijal wa nisa, laki-laki perempuan. Ya, dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abu Bakar bin Abi Quhafah, ada Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang kaum muslimin radhiyallahu anhum.
Mimman kana aqama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa lam yakhruj fi man kharaja ila ardil Habasah. Ya, mereka ini tetap tinggal di Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ikut hijrah ke Habasah. Jadi yang hijrah ke Habasah itu sebagian sahabat, tidak semua sahabat hijrah ke Habasah. Falakiyahu Nu'aim bin Abdullah. Maka Nu'aim bin Abdullah bertemu dengan Umar. Nu'aim bertanya, "Aina turidu ya Umar?" Kau mau kemana wahai Umar? Kata Umar, aku ingin membunuh aku ingin Muhammad. Uridu Muhammadan hadzal sabi. Aku ingin Muhammad yang meninggalkan agama kaumnya, yang telah memecah belah persatuan Quraisy, yang menganggap bodoh orang-orang yang berakal di antara mereka, yang telah mencela agama mereka, mencaci sesembahan-sesembahan mereka. Fa'aktuluhu, aku ingin membunuhnya. Faqala Nu'aim, maka Nu'aim berkata, demi Allah, wahai Umar, dirimu telah tertipu oleh dirimu sendiri. Kau telah tertipu oleh dirimu sendiri. Apakah engkau mengira Bani Abdi Manaf akan membiarkanmu berjalan di muka bumi sementara engkau telah membunuh Muhammad? Kau kira kau akan dilepas oleh Bani Abdi Manaf? Afala tarji ila ahli baitika fatukim amrahum. Kenapa engkau tidak kembali ke keluargamu lalu engkau selesaikan urusan mereka? Umar bertanya, wa ayyu ahli baitin, keluarga saya yang mana? Kata Nu'aim, itu iparmu atau sepupumu Sa'id bin Zaid bin Amr dan saudara perempuanmu Fatimah bintil Khattab. Keduanya sudah masuk Islam. Wa taba'a Muhammadan ala dinihi, dan mengikuti agama Muhammad. Fa'alaika bihima, kenapa kau tidak urus keduanya? Akhirnya Umar kembali ya untuk menemui saudara perempuannya dan iparnya Sa'id bin Zaid. Wa indahuma Khabbab ibnul Ard ma'ahu sahifatun. Sementara ya di sisi keduanya, di sisi Sa'id bin Zaid dan istrinya ada Khabbab yang membawa sebuah lembaran. Di dalamnya ada surat Toha. Dia bacakan surat Toha kepada keduanya. Falamma sami'u hissa Umar, tatkala mereka mendengar suara Umar, ya, Umar ketuk-ketuk pintu, gedor-gedor pintu, Umar datang, maka Khabbab pun bersembunyi di sebuah ruangan atau di sebuah sudut rumah. Fatimah bintil Khattab mengambil lembaran tersebut dan menyembunyikannya di bawah pahanya. Waqad sami'a Umar hina dana ilal bait qira'ata Khabbab alaihima. Ketika Umar mendekati rumah, Umar sempat mendengar apa yang dibacakan oleh Khabbab. Falamma dakhala, ketika Umar masuk, Umar bertanya, suara apa itu tadi yang saya dengar? Qala lahu, keduanya berkata, ma sami'ta syai'an. Kau enggak dengar apa-apa, enggak ada suara apa-apa. Kata Umar, bala wallahi. Tidak, ya, demi Allah. Saya tadi dengar suara-suara dan telah disampaikan kepada saya atau kepadaku bahwasanya kalian berdua telah mengikuti agama Muhammad. Marah Umar. Akhirnya Umar dia pukul iparnya Sa'id bin Zaid. Faqamat ilaihi ukhtuhu Fatimah bintil Khattab. Maka saudara perempuannya Fatimah bintil Khattab, dia berdiri, dia lindungi suaminya. Maka Umar pun ya memukulnya sehingga mengenai kepalanya dan terluka. Falamma fa'ala zalika, ketika Umar ya sudah selesai memukul keduanya, maka keduanya pun berkata, "Na'am,
qad aslamna wa amanna billah wa rasulihi. Ya, kami berdua telah masuk Islam dan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fasna ma bada laka. Lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Silahkan. Falamma ra'a Umar ma bi ukhtihi minad dam nadima ala ma sana'a. Ketika Umar melihat saudarinya berdarah, ya, dia pun menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian dia menahan diri, lalu dia berkata kepada saudara perempuannya, "A'tini hadhihi sahifah allati sami'tukum taqra'una anifan." Coba berikan kepadaku lembaran. Ya. Tadi saya sempat dengar yang kalian baca. Anzuru ma hadzal ladzi jaa bi Muhammad. Saya ingin lihat sebenarnya apa yang dibawa oleh Muhammad. Umar ini orang yang bisa membaca. Jadi dulu orang-orang Arab itu, ya, mereka dikenal orang yang banyak yang buta huruf, banyak yang tidak bisa membaca. Umar termasuk orang yang bisa membaca. Ketika Umar berkata demikian, maka saudara perempuannya berkata, "Inna nakhsyaka 'alaiha." Sesungguhnya kami khawatir engkau akan menodainya. Kata Umar, "La takhafi." Ya, engkau tidak perlu khawatir. Kemudian Umar dia bersumpah dengan Tuhan-Tuhannya bahwa setelah membacanya dia akan mengembalikannya. Falamma qala zalika ta'imat fi islamihi. Ketika Umar mengucapkan hal itu, maka saudara perempuannya berharap Umar akan masuk Islam. Faqalat lahu, saudara perempuannya berkata, "Wahai saudaraku, innaka najasun." Sesungguhnya engkau najis karena engkau masih musyrik. Wa innahu la yamassuha illa tahir. Sementara lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Maka Umar pun dia bangkit, kemudian dia mandi. Lalu ya lembaran itu diberikan kepadanya. Wa fiha Toha, ya, dalamnya ada surat Toha. Kemudian Umar membacanya. Tatkala dia baru membaca, ya, awal-awalnya, Umar pun berkata, ma ahsana hazal kalam wa akramah. Betapa alangkah bagusnya perkataan ini, alangkah mulianya perkataan ini. Tatkala Khabbab mendengarkan ucapan Umar, Khabbab pun keluar. Ya, tadi Khabbab bersembunyi. Khabbab keluar, kemudian Khabbab berkata, "Wahai Umar, wallahi inni la arju ayyakunallah qad khassaka bida'wati nabiyhi." Demi Allah, wahai Umar, saya berharap mudah-mudahan Allah memilihmu bida'wati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dengan doa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena aku pernah mendengar, atau kemarin aku mendengar Nabi berdoa, "Allahumma ayyidal Islam bi Abil Hakam bin Hisham atau bi Umar bin Khattab." Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Fallah ya Umar. Faqala lahu inda zalika Umar. Maka ketika itu Umar berkata, "Dullani ya Khabbab ala Muhammad hatta atihi fa uslimu." Wahai Khabbab, tunjukkanlah kepadaku Muhammad ada di mana, supaya saya bisa menemuinya dan saya masuk Islam. Umar ingin masuk Islam. Allahu Akbar, ya. Lihat bagaimana Allah membalikkan hati seseorang. Yang awalnya dia ingin bunuh Muhammad, jadi terbalik. Yang awalnya dia membenci Islam, jadi terbalik ingin masuk Islam. Ya, muqallibal qulub. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati hamba-hambanya yang sekehendaknya. Maka kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah, ya, aku di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu.
Kata Khabbab, beliau ada di sebuah rumah dekat sofa. Ma'ahu nafarun min ashabihi. Beliau bersama beberapa orang sahabat. Akhirnya Umar dia ambil pedangnya, kemudian dia pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Fadaraba alaihim albab. Ketika sudah sampai, dia ketuk pintu. Falamma sami'u sautahu, ketika mereka yang dalam rumah mendengar suaranya Umar, maka salah seorang dari sahabat Nabi berdiri, lalu dia melihat dari lubang pintu, dia ngintip ini siapa yang datang. Ternyata dia melihat Umar menenteng pedangnya. Lalu dia menemui Rasulullah SAW dan dia khawatir karena Umar datang membawa pedangnya. Umar ini dikenal orang yang keras terhadap kaum muslimin, datang bawa pedang. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, haza Umar. Ya, itu Umar. Dia datang dengan membawa pedangnya. Hamzah bin Abdul Muttalib berkata, ya, biarkan ia masuk. Kalau dia datang menginginkan kebaikan, kita berikan kepadanya. Tapi kalau dia datang menginginkan keburukan, qatalnahu bisayfihi, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Kalau dia satu orang, kita di sini banyak-banyak orang. Kalau dia inginkan kebaikan, kita kasih kebaikan. Tapi kalau dia inginkan keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, biarkan dia masuk. Akhirnya dia diizinkan untuk masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit mendatanginya sehingga ya beliau bertemu dengannya di sebuah ruangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kerak bajunya, dipegang dengan keras dan beliau berkata, "Ma ja'a bika ya ibnal Khattab? Ma ja'a bika ya ibnal Khattab? Apa yang membuatmu datang kemari wahai Ibnul Khattab? Wallahi ma ara an tantahi hatta yunzilallahu bika qari'atan." Demi Allah, saya melihatmu tidak akan berhenti hingga Allah menimpakan azab kepadamu. Kamu ini sering menyakiti kaum muslimin. Kata Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang kepadamu li'umina billahi wa bi rasulihi wa bima ja'a min indillah. Aku datang kemari untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada apa yang kau bawa dari sisi Allah. Qala fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbiratan arafa ahlul bait min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Umar qad aslama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dengan takbir yang didengar oleh orang-orang yang ada di dalam rumah. Dan mereka tahu bahwasanya Umar telah masuk Islam. Allahu Akbar. Umar telah masuk Islam. Para pendengar rahimakumullah, setelah Umar masuk Islam, Masya Allah ya, para sahabat mereka merasa senang karena mereka merasa dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, kemudian ya Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Islam akan menjadi kuat. Dan benar Islam menjadi kuat dengan keislaman kedua orang ini, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini ya diantara riwayat yang menjelaskan tentang kisah keislaman Umar bin Khattab. Masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.